guys, gue Andre Farens dan selamat datang di channel gue. Kali ini gue bakal bahas seputar knalpot racing ya. Knalpot yang bisa dibilang ya banyak perdebatan ya, sampai ada video viralnya ya. Jadi gak usah lama-lama lagi. Kalau kalian yang suka dengan channel ini, langsung aja subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya. Like dan share video ini ke teman-teman kalian dan terutama kerabat-kerabat kalian juga dong. Kita bakalan bahas ada totalnya 6 poin ya. Dan ya kalau kalian mungkin cuma tertarik salah satu poinnya aja, itu gampang banget ya. Gue sudah cantumin timestampnya di bawah ya, di kolom deskripsi tentunya. Di sana sudah ada lengkap poin-poin apa aja yang gue bahas dan kalian bisa langsung geserkan waktu di videonya ya. Tinggal gampang banget, oke? Jadi kita langsung mulai. Yang pertama adalah satu video viral yang baru-baru ini terjadi ya. Kalau nggak salah itu katanya sekitar tanggal 3 Januari 2021 ya. Tapi baru muncul sekitar hari Senin ya, tanggal 4. Dan itu kan bisa dibilang viralnya karena pada saat rahasia atau ya rahasia polisi gitu ya, itu ada knalpot dari beberapa motor yang dirusak. Sepertinya menarik buat kita bahas. Jadi pada saat rahasia itu ya kan polisi langsung nyetopin beberapa rombongan ya atau beberapa motor, dan kemudian ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan menurut info adalah bukan polisi. Jadinya ya main hakim sendiri dan katanya dirusak ya knalpotnya itu. Ya jujur gue agak menyayangkan sih ya. Maksudnya kenapa harus ada main hakim sendiri ya? Gue sih agak sedikit sebagai apa ya, modifikator, sebagai pecinta modifikasi itu agak sedikit menyayangkan tindakan yang seperti itu. Karena ya itu kan knalpot bisa dibilang ya kalau memang suaranya besar atau apa ya jangan langsung dihancurin gitulah. Maksudnya ya dikasih surat tilang kek, kemudian ya kalau memang gede banget ya disuruh lepas lah knalpotnya gitu nanti pada saat di rumah atau gimana di apa namanya, di bengkel gitu pakai knalpot yang lain lah gitu ya. Ini langsung main hajar aja gitu loh. Maksudnya kan kasihan banget gitu loh, apalagi kalau ya knalpot yang harganya itu bisa jutaan, belasan juta atau bisa puluhan juta, itu bener yang kasihan banget. Kemudian juga ya dari pengakuan para rider itu mereka sudah sesuai dengan SOP-nya pada saat berkendara ya, dan itu juga sudah ada prokesnya. Jadinya ya agak disayangkan sih ya. Dan saat itu juga polisi juga kayak membiarkan gitu loh. Maksudnya apakah ada kerjasama dengan oknum tersebut apa enggak, gue nggak tahu juga. Tapi ya menurut berita yang gue baca kayaknya polisi itu memang membiarkan gitu loh ya. Kalau kalian pengen tahu link beritanya itu gue sudah cantumin di kolom deskripsi ya linknya. Itu kalian bisa klik dan itu gue dapat dari salah satu media online. Jadi kalau menurut gue pribadi sih ya, kalau memang bakal ada rahasia knalpot, memang khusus knalpot ya, kenapa nggak dipakai alat pendeteksi atau pengukur kebisingan ya, apa sih namanya, alat dB apa ya, desibel apa gitu, gue lupa nama istilahnya. Jadinya ya kalau emang ada rahasia seperti itu, tolonglah para polisi pakai alatnya itu gitu loh. Karena ya kalau berdasarkan dari kuping aja juga nggak asik gitu loh. Terus kalau dari sisi pengendara ya atau dari sisi pengguna juga ya, gue saranin sih kalau kalian pakai knalpot racing juga tahu batasannya gitu loh. Maksudnya kan memang ada yang knalpot yang ya menggunakan DB killer, tidak menggunakan DB killer, atau memang yang pada dasarnya udah redam dari sononya walaupun tambah DB killer ya jangan seenaknya juga langsung yang reng. Jadi kayak apa ya, mengganggu gitu loh. Karena jujur gua sendiri pun juga terganggu dengan seperti itu gitu loh. Maksudnya walaupun gua pakai knalpot racing ya di motor ya, tapi gua selalu yang nggak pernah yang terlalu ngeber weng. Ya kesannya jadi arogan menurut gua sih ya. Sekali lagi arogan ya. Jadi pendapat gue pribadi ya kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah, ini juga banyak pertanyaan yang bisa dibilang lumayan sering ditanyakan ya, yaitu pemakaian DB killer adalah anti tilang. Ya gue hanya bisa bilang loh ya, ini versi gue sendiri ya, apakah penggunaan DB killer bisa jadi anti tilang? Jawabannya belum tentu ya.
Ini sebenarnya masih menyangkut dengan yang nomor 1 yang tadi yang gue bahas, yaitu kadang, ya ini kadang loh ya, polisi itu tuh kalau yang gue sih nggak bilang jahat sih ya, cuman kadang-kadang yang usil apa gimana itu ya. Jadi kenapa lu pakai DB killer? Dan kebetulan polisinya nyari lu, ya kan? Dan itu langsung aja dia bilang, knalpot Anda bukan knalpot standar. Ya lu ngomong apa bro? Begitu dibilangin knalpot bukan knalpot standar, bukan standar pabrikan, ya nggak bisa sih, ya susah, bukan nggak bisa sih, ya susah gitu loh. Maksudnya mental lu pasti drop duluan gitu, karena ya memang sih nggak semua orang ya, tapi kebanyakan orang begitu kena rahasia polisi ya kan, walaupun dia benar pasti ada kayak namanya mental drop ya. Jadi kalau misalnya pas lagi apes lah ya, gue bilang lagi apes, pas ada rahasia polisi atau memang ada polisi yang lagi jaga gitu kan, lu dipanggil dan gitu dibilangin, Anda saya tilang karena menggunakan knalpot racing. Terus lu bilang, loh Pak, saya kan pakai DB killer. Polisinya balas, itu kan bukan knalpot standar. Mau ngapa lu? Ya, jadi ini memang tidak semua kasus seperti ini ya, tapi pernah ada yang kasus seperti itu. Jadi agak lucu juga gitu loh. Maksudnya sudah pakai DB killer tapi tetap aja ditilang. Jadi ya ini sebenarnya bukan dari UUD-nya atau dari peraturannya, tapi ini dari polisinya. Kalau memang mungkin polisi sudah nyari mangsa ya begitu loh. Maksudnya ya gue sih tidak menyalahkan polisi ya. Maksudnya tidak semua polisi seperti itu ya. Ada polisi juga yang memang sesuai dengan aturannya, sesuai dengan apa yang dia harus lakukan gitu loh. Maksudnya yang atau bahasa gampang itu polisi baik gitu loh. Jadi ya kalau gue merasa tidak 100% pemakai DB killer tuh aman dari razia atau tilang ya. Gue bilang ya bisa sih aman, cuman tidak selalu atau 100% aman. Jadi ingat ya itu ya. Yang ketiga adalah kalau masalah rahasia ya, gue hanya bisa bilang tiap daerah itu punya kayak mungkin kayak peraturan sendiri-sendiri atau punya ya kayak bisa dibilang ada kayak peraturan per sektor ya, atau per daerah, atau gue nggak tahu siapa namanya ya kok istilahnya itu ya. Karena ada beberapa daerah yang sangat-sangat strict banget atau ketat banget masalah knalpot. Ya gue sih nggak bisa bilang itu di daerah mana ya, karena gue tidak berani menjudge, tapi pernah ada yang curhat ke gue seperti itu gitu loh. Kemudian ya sebagai informasi aja, kalau di daerah Bali terutama Denpasar ya, atau di daerah Badung, bukan Bandung ya, Badung Bali ya, sampai saat ini masih aman ya, karena gue sendiri pun juga beberapa kali kena rahasia juga masih lewat itu, karena gue juga pakai SOP-an, terus juga gue pakai SOP perlengkapan baju yang berkendara yang tepat juga, kemudian surat-surat lengkap, jadinya ya masih aman gitu loh. Dan bahkan sampai saat ini gue masih jujur masih aman sih. Itu kalau di Bali ya, terutama Denpasar atau daerah Badung Bali. Gue nggak tahu kok daerah lain ya, karena sekali lagi gue bilang, setiap daerah punya peraturan sendiri. Yang lucunya itu gue pernah ada dulu di salah satu kota ya, di Pulau Jawa ya. Gue nggak bilang di mana itu gue, tapi gue tahu banget. Itu agak sedikit strict dengan namanya spion motor ya. Jadi kalau kalian merubah spion standarnya, itu kalian bisa kena tilang. Tapi kalau kalian pakai knalpot racing itu nggak ditilang. Itu pernah ada kejadian gitu, lucu gitu loh. Yang ditilang itu justru spionnya, bukan knalpotnya. Jadi sekali lagi ya, gua nggak bisa menjudge satu daerah di mana yang agak strict, di mana yang agak longgar ya. Tapi yang jelas untuk di Bali masih aman-aman aja. Oke, jadi paham ya. Yang keempat adalah berapa sih dB atau tingkat kebisingan yang paling maksimal untuk sebuah motor di area Indonesia ini ya, di negara Indonesia ini ya. Oke, gue sambil nyontek aja ya, karena gue nggak hafal juga ya. Jadi ada aturan kebisingan knalpot itu diatur dalam Perundangan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Gila, sorry, ini jelek banget ya bahasanya. Jadi gue ulang ya. Aturan kebisingan knalpot sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 itu dinyatakan bahwa kalau di bawah 80 cc itu maksimal 77 dB. Kalau 80 sampai 175 itu 83 dB. Tapi kalau di atas 175 itu maksimal 80 dB. Jadi ya kurang lebih peraturannya seperti itu.
Cuman kalau gue ditanya setiap produk itu DB-nya berapa, jujur gue nggak tahu ya, jujur gue nggak tahu karena bukannya mau suzon apa gimana, tapi gue tidak pernah ngecek ya, gue tidak punya alatnya untuk ngecek tuh ya. Alatnya itu kurang lebih mungkin seperti ini ya, gue ambil dari Google kurang lebih seperti ini, dan itu gue nggak punya alatnya ya. Jadi kalau ditanyain berapa dB atau kebisingan setiap knalpot, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Oke, paham ya? Kalau berdasarkan dari pengalaman gue pribadi dan konsumen ya, sejauh ini ya yang masih dikategorikan aman versi gua dan konsumen itu adalah pertama dari merek R9, yaitu masih aman. Yang kelima adalah, ini berdasarkan dari pendapat pribadi gua ya, kalau kalian ragu pakai knalpot racing, please jangan pakai knalpot racing ya, karena jujur aja itu pasti akan merepotkan, menyiksa lu pakai knalpot racing, dan juga kayak setengah hati itu. Belum lagi juga orang lain yang lu repotin karena lu harus tanya ini itu segala macem, dan juga hasilnya nggak memuaskan, dan lu juga harus ribet banget gitu. Menurut gua sih jangan pakai, pokoknya ya jangan pakai knalpot racing, karena ya menurut gua pribadi ya, untuk apa lu maksakan knalpot racing kalau lu nggak yakin. Jadinya menurut gua mubazir. Oke, sekali lagi ya, kalau nggak yakin pakai knalpot racing, jangan pakai knalpot racing. Yang keenam dan terakhir ini ya, ini jujur aja ya, harusnya sih awalnya gue cuma nyiapin 5 poin aja, tapi tiba-tiba gue ada keinget satu hal, dan ini mungkin bisa kalian samakan persepsinya ya. Ya, ini karena menyangkut dengan nomor 5 juga ya. Jadi, gue anggap bahwa knalpot racing itu sama dengan rokok gitu loh, ya kan? Rokok. Dalam arti itu gini, knalpot racing itu digunakan untuk meningkatkan performa motor, ya kan? Udah pasti meningkatkan performa motor. Resikonya adalah ya suaranya bising atau suaranya nge-up ya, lebih besar pada aslinya. Rokok juga sama, bro. Kalau rokok itu kan beberapa orang bilangnya, gua ngisap rokok tuh karena apa ya? Bisa menenangkan pikiran, bisa menjernihkan pikiran, bisa lebih rileks dan sebagainya. Ya, gue sih nggak tahu ya, karena gue nggak pernah ngerokok, dan jujur aja gue benci ngerokok, jadi gue tidak merokok. Tapi ya, namanya perokok itu kayak bisa dibilang ya, kan sudah tahu resiko yang merokok itu apa ya. Karena kan kalau ngerokok itu kayak, ya lu harus siap-siap namanya kena serangan jantung, hipotensi, dan penyakit lain-lainnya ya, cancer, dan apalah yang namanya gitu ya. Karena rokok itu mengandung namanya racun, zat kimia dan sebagainya, dan lu masukin ke dalam paru-paru, ya kan? Sorry, paru-paru di sini ya. Lu masukin ke sini gitu loh, maksudnya ya kan sudah tahu itu racun, ngapain lu hisap gitu loh. Tapi kan ngebandel, kayak bukan ngebandel sih ya, kayak nggak peduli, ya udah gitu loh, karena gua sudah siap dengan resikonya gitu loh. Paham ya? Jadi kenapa orang masih menggunakan knalpot racing itu karena pengen meningkatkan performa gitu loh. Di luar dia harus menanggung risikonya kalau ya namanya bising, atau bisa jadi ya kena razia. Ya gua nggak tahu sih yang masalahnya razia itu apakah bakalan kena apa enggak, karena kan tergantung polisinya. Tapi kalau rokok kan sudah pasti bakalan lu kena namanya seperti itu loh. Jadi ya kurang lebih seperti itu loh. Jadi kalau lu mau pakai knalpot racing ya harus ya siap dengan hasil positifnya, harus siap dengan risikonya gitu loh. Sama aja kayak lu, kok misalnya lu perokok, lu seneng ngerokok ya harus ya seneng dengan hasilnya, ya lu harus tahu juga efek buruknya seperti apa gitu. Dan pasti ada pertanyaan juga seperti ini, kenapa knalpot racing masih beredar luas ya di masyarakat gitu ya. Pertanyaan gue juga sama, kenapa rokok sudah tahu beracun, sudah tahu efeknya jelek, kenapa masih beredar di masyarakat, masih diperjualbelikan? Bener nggak? Ya sama gitu, sama. Karena ya rokok itu salah satu penyumbang kayak apa ya, pajak atau ya itulah apa namanya, mungkin kayak nyetor duitnya ke negara itu banyak gitu loh. Jadi knalpot pun juga kemungkinan bakal sama. Karena kan kalau produksi knalpot yang ori ya, dalam arti merek yang ori ya, yang asli itu kan pasti nyetor juga ke negara gitu loh, ya kan. Yang istilahnya yang memang pabriknya Indonesia gitu loh, bukan yang buatan ya palsu atau segala macam lah ya, atau yang mengimitasikan atau yang gimana itu. Tapi kan ya seperti itu gitu loh, maksudnya ya kalian pasti tahu kenapa rokok itu masih diperjualbelikan, masih ada pabriknya ya, sama
jawabannya kalau di knalpot gitu loh. Ya gua hanya bisa bilang seperti itu sih, karena ya kalau kita samakan persepsinya antara rokok dengan knalpot itu sebenarnya hampir-hampir mirip. Kalau rokok tidak mau diedarkan, ya tutup pabriknya. Ya sama aja kalau knalpot racing tidak mau diedarkan, ya jangan diperjualbelikan, dalam arti pabriknya tutup aja gitu, beres gitu loh. Jadi ya nggak bisa dijudge juga gitu loh. Jadi kalian bisa paham ya maksud gua ini ya. So guys, itulah pendapat gua soal knalpot racing ya, tentang bahasan hari ini. Jadi gampang banget kalau kalian punya pendapat sendiri atau komentar apa gitu, silahkan langsung ya kolom komentar ya. Nanti mungkin kalau komentarnya bagus apa, gua bisa respon dan ya gua bisa jawab juga ya. Dan sekian dulu video hari ini, mungkin sudah cukup panjang, jadinya langsung aja kita tutup ya. Dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Kok penutupnya aneh ya? Oke. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Gua Andrea Faren, izin sign out. Bye-bye.